Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Islami, penyuluh kehutanan pemula di cabang dinas kehutanan wilayah 9. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun rencana kerja tahunan penyuluh kehutanan atau RKTPK. RKTPK adalah pedoman kerja tahunan bagi penyuluh kehutanan untuk melaksanakan tugas di lapangan. Dengan RKTPK yang sistematis, kita bisa merencanakan kegiatan penyuluhan dengan lebih efektif dan tepat sasaran. Berdasarkan outline yang telah ditentukan, pada bab 1 memuat tentang pendahuluan. Sebelum menyusun RKTPK, kita harus memahami latar belakang dan dasar hukumnya. RKTPK yang kita susun juga harus selaras dengan kebijakan daerah dan program pembangunan kehutanan. Selanjutnya pada bab 2, kita harus memahami kondisi wilayah kerja kita. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis wilayah kerja meliputi 1. Sumber daya alam. Di dalamnya memuat informasi mengenai data, luas dan fungsi kawasan hutan, kondisi kawasan hutan dan lahan masyarakat, topografi, penggunaan lahan, dan potensi keanekaragaman hayati. Kedua, kondisi sumber daya manusia. Di dalamnya terdapat data penduduk, kelompok tani hutan, pelaku utama dan pelaku usaha, serta penyuluh kehutanan. Yang ketiga, kondisi sumber daya penunjang. Di dalamnya memuat tentang kebijakan pemerintah, program dan rencana pembangunan kehutanan, kemudian kelembagaan penyuluhan kehutanan, kelembagaan keuangan dan pemasaran, kelembagaan pendidikan dan pelatihan, kelembagaan penelitian, kelembagaan masyarakat, serta sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan. Setelah memahami kondisi wilayah, kita masuk ke tahap utama yaitu penyusunan RKTPK dalam bentuk matrik perencanaan. Matrik perencanaan ini mencakup beberapa elemen penting yaitu 1. Masalah yang dihadapi. Contoh, lahan kritis, hingga kurangnya pengetahuan masyarakat tentang agroforestry. Selanjutnya, ada sasaran penyuluhan, misalnya kelompok tani hutan. Kemudian ada kegiatan penyuluhan, dari pelatihan budidaya HBK hingga pembuatan kebun bibit rakyat. Kemudian, terdapat metode penyuluhan, bisa menggunakan ajang sana, demonstrasi, hingga konsultasi pemecahan masalah dengan kelompok. Kemudian terdapat indikator keberhasilan, misalnya peningkatan keterampilan masyarakat. Contoh, jika kita ingin mengembangkan potensi bambu di kecamatan tersebut, maka RKTPK bisa mencakup kegiatan seperti inventarisasi bambu, pelatihan pemanfaatan bambu, dan pendampingan usaha berbasis bambu. Setelah semua perencanaan selesai, RKTPK harus disampaikan kepada atasan untuk mendapatkan persetujuan. RKTPK yang sudah disetujui akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyuluhan selama 1 tahun ke depan. Demikianlah langkah-langkah dalam menyusun rencana kerja tahunan penyuluh kehutanan. Dengan RKTPK yang baik, kita bisa lebih fokus dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Assalamualaikum. Permisi Pak, izin masuk. Silakan Bu. Ya, gimana Bu Nuri, ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Pak, saya sudah menyusun rencana kerja tahunan penyuluh kehutanan tahun 2025 untuk wilayah kerja saya di Kecamatan Dharma Raja. Ya. Gitu. Dasar penyusunannya dari program tahun 2025 yang kemarin disusun tahun 2024. Oh, ini rencana kerjanya ya? Iya, karena di sini ada lembar pengesahan yang harus ditandatangani oleh Bapak. Jadi saya butuh persetujuan Bapak. Barangkali ini ada sudah sesuai dengan programa yang disusun kemarin ya? Iya. Iya, kemarin udah saya serahin programnya. Iya, kan? boleh dicek dulu isinya, barangkali ada yang perlu diperbaiki. Oke. Ya, kalau udah sesuai kayaknya. Yang penting pesan saya ini benar-benar dilaksanakan di lapangan sesuai dengan rencana kerjanya. Tentu di lapangan nanti menyesuaikan teknis hal kecil-kecilnya ya. Iya, baik. Ini hasil tanganin ya. Oke, nanti diteruskan nanti arsipnya di TU ya. Iya, siap Pak. Di TU, baik. Iya. Makasih Pak. Sama-sama. Itu aja paling. Makasih. Saya permisi lagi Pak ya. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Iya. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah. Kayaknya nggak semuanya Bapak Ibu ya. Di sini ada AA juga ya. Perkenalkan, saya Nuril Islami, penyuluh kehutanan di wilayah Kecamatan Dharma Raja. Saya di sini sebagai ASN penyuluh kehutanan yang ditugaskan oleh Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 9. Hari ini kita akan membahas cara budidaya jamur. Bapak Ibu di sini ada yang udah pernah budidaya jamur belum? Siapa aja yang udah? Oh, lumayan ya. Yang lainnya belum ya? Usahanya apa? Nanti ikut usaha budidaya jamur ya kalau tertarik. Oke. Kenapa sih kita harus memilih budidaya jamur gitu? Yang pertama, jelas karena modalnya kecil dan bisa dilakukan di rumah, ya kan? Terus masa panennya cepat, bisa dilakukan setiap hari. Selain itu, permintaan pasar tinggi karena jamur ini dikonsumsi setiap hari oleh kebutuhan rumah tangga ibu-ibu, mau dibuat masak, di rumah makan, ataupun biasanya yang kita lihat itu ada jamur crispy kalau di jalan-jalan ya. Selanjutnya kita akan belajar jenis jamur yang potensial dibudidayakan. Yang pertama ada jamur merang. Udah pernah lihat kan jamur merang? Nah, bentukannya kayak gini ya. Ini biasanya ditemukan di jerami atau pada saat panen musim padi. Jadi medianya itu pakai jerami, bukan pakai kayu kalau di jamur merang ini. Yang kedua ada jamur tiram. Nah ini nih jamur tiram yang sering banget dibudidayakan di sektor kita ya. Iya, Mas. Ini jamur tiram yang atas nih jamur tiram apa jenisnya? Putih. Yang bawah juga putih, yang coklatnya belum panen soalnya. Bentuknya begini ya, udah sering lihat kan kalau jamur tiram? Iya. Yang ketiga ada jamur kuping. Nah, ini yang rasanya agak kenyal-kenyal itu loh. Ada kuping hitam, ada jamur kuping merah, ada jamur kuping yang agar. Kalau yang agar ini ya kayak agar-agar aja. Yang lainnya seperti biasa lah yang kita lihat di pasar ya. Kemudian apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk melakukan budidaya jamur? Yang pertama kita harus mempersiapkan alat dan bahan. Di alat itu ada ruang persiapan juga tentunya. Kalau ruang persiapan itu gunanya untuk apa? Untuk menyediakan ruangan yang berfungsi sebagai pengayakan, kemudian pencampuran, kemudian pewadahan, dan sterilisasi. Kemudian ada ruang inokulasi. Ruang inokulasi ini berfungsi untuk menanam bibit pada media tanam. Jadi ruangan ini harus mudah dibersihkan dan tidak banyak ventilasi untuk menghindari kontaminasi dari mikroba lain. Jadi ruangan inokulasi ini harus benar-benar steril. Kemudian ruang inkubasi. Nah, ruang inkubasi ini fungsinya untuk menumbuhkan miselium jamur pada media tanam yang sudah diinokulasi. Jadi backlog tadi yang sudah dikasih bibit, sudah diinokulasi, baru ditaruh di ruang inkubasi, gitu ya. Dengan suhu tertentu. Nah, yang keempat ini ada ruang penanaman, biasanya disebut dengan kumbung. Kalau yang kita tahu kumbung yang biasa naruh jamur yang udah siap panen, gitu kan, sehari-hari yang bisa kita cek untuk dilakukan penyemprotan, pemeliharaan, itu ada di ruang penanaman atau ruang kumbung. Kemudian bahan apa aja sih yang diperlukan? Secara sederhana kita cuma butuh cangkul, kalau alat ya, ada cangkul, sekop biasanya, botol, kemudian kalau ada gerobak dorong, kalau nggak ada ya keranjang yang kita pakai buat tayang-tayangan itu, kemudian ada sendok bibit, ada kantong plastik, karet, kalau pakai cincin boleh, kemudian kapas, dan centong teh buat masukin ke serbuk gergaji teh ke plastik gitu kan. Kalau bahan-bahannya apa aja? Di sini ada serbuk kayu udah jelas. Kemudian ada bekatul atau dedak ya, kalau di sini namanya ya. Kemudian ada kapur, ini kapur pertanian ya. Chips boleh kalau ada. Terus tepung jagung, biji-bijian boleh, dan glukosa. Dan juga air. Persiapannya tadi, persiapan bahan, seperti yang sudah disebutkan,
Ini untuk prosesnya ya. Kemudian ada pengayakan, jadi sebelum serbuk gergaji itu digunakan harus diayak dulu. Jadi jangan sampai ada yang kasar. Karena kan harus benar-benar bentuk serbuk biar miselium teh bisa hidup gitu kan. Kemudian ada pencampuran. Biasanya di kita itu pencampurannya ada yang tahu nggak berapa persen nih buat pengusaha-pengusaha jamur? Belum tahu? Oh iya. Oh salah aja, tapi hidup ya. Tumbuh ya jamurnya. Iya dong. Biasanya serbuk gergaji kayu teh komposisinya sekitar ya 80% ya. Kemudian bekatul atau dedaknya sekitar 10-15%. Nah, 2-5%-nya teh ditambah dengan kapur pertanian gitu. Terus yang terakhir air bersih. Air bersihnya sekitar berapa? 50-60%. Iya. Airnya harus bersih, jangan air kaporit. Iya. Jangan air keruh juga ya. Jangan air keruh, betul. Setelah dicampur, baru ini ada namanya pengomposan. Pengomposan itu proses pelapukan bahan yang dilakukan dengan membubun atau mencampur serbuk gergaji, kemudian menutupnya dengan plastik gitu. Kemudian ada yang kelima pembungkusan, pembuatan backlog. Nah, pembungkusan ini menggunakan plastik yang sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan dengan ketebalan tertentu. Biasanya nomor berapa, Pak? Yang udah biasa 20-35 berapa? iya, ketebalannya berapa? Nomor 4, 0,3. 0,3 ya. Tujuannya untuk apa? Biar nggak gampang bocor, biar nggak gampang sobek. Gitu. Nah, yang keenam ada sterilisasi. Sterilisasi ini dilakukan dengan mempergunakan alat steamer. Kalau di kita biasa nyebutnya steamer ya, ada yang steamer bentuk steamer, ada yang berbentuk drum yang biasa kita pakai itu ya. Iya bener, sterilisasi teh bahasa kita emang kukusan yang dikukus gitu. Iya, tujuannya untuk apa? Supaya mengaktifkan mikroba, menonaktifkan maksudnya membunuh mikroba, bakteri, gitu-gitu yang ada di backlog tadi kan. Jadi kan steril. Durasinya berapa lama? 6-7. Iya. Pengalaman ya. Iya, pengalaman Bu. Dengan suhu berapa derajat? 90. Iya. Nah, setelah dikukus tadi baru didiamkan dulu 1 malam atau biasanya 24 jam biar dingin tujuannya. Setelah ditiriskan selama 1 malam baru ditanami bibit. Jadi backlog yang tadi yang udah dikeluarkan selama 1 malam itu dikasih bibit ya, bibit jamur sebanyak berapa? 3 sendok. Kemudian diikat, habis diikat ditutup dengan kapas. Nah, biasanya proses inokulasi ini 45-60 hari ini maksimal, tapi tergantung nutrisi yang kita berikan. Ada yang 3 minggu udah muncul jamurnya gitu kan. Yang penting tidak terkontaminasi. Kalau mengukusnya benar, nggak ada bakteri, udah pasti tidak terkontaminasi. Gitu aja. Baru setelah diinokulasi, kita masukkan ke inkubasi, ruangan yang kedap tadi, yang hangat. Iya, yang besar itu. Dilakukan dengan menyimpan di inkubasi dengan kondisi tertentu. Biasanya ya 30 hari lah maksimal atau 3 minggu itu sudah cukup. Tergantung nanti kalau miseliumnya nih, kalau udah tumbuh segini, nah ini baru bisa dikeluarkan dari ruang inkubasi, baru ditaruh di ruang kumbung. Setelah ditaruh di kumbung, kita baru bisa panen. Kalau udah muncul begini, ya kan? Pernah lihat yang segini ukurannya? Benar. Yang segini? Benar. Yang segini? Ini mah banyak di pasar. Panennya baiknya dilakukan pada pagi hari untuk mempertahankan kesegarannya biar jamurnya itu segar gitu kan, fresh dan bisa langsung dibawa ke pasar. Kemudian menggunakan pisau yang telah steril. Kalau misalkan tangan sudah steril, ya pakai tangan aja cukup. Kemudian jangan sampai ini serbuk gergaji boleh, yang penting steril ya. Gitu. Iya.
jangan sampai medianya terangkat. Jadi serbuk gergajinya teh kalau mau panen jangan sampai terbawa gitu. Sisain aja pangkalnya sedikit di dalam biar jamurnya tumbuh lagi dan medianya nggak rusak. Kemudian pemasarannya gimana sih biar kita bisa jualan gitu dari hasil budidaya jamur ini? Yang pertama kita harus tahu nih pasar kita gitu. Misalkan di pasar kita punya target 5 pedagang. 5 pedagang teh satu orang bisa ngambil 20 kilo atau cuma 5 kilo. Nah, itu teh harus didata sama kita, berarti kita sehari teh harus panen segitu untuk menjaga pasar kita ya. Kemudian dibuat jadwal kita pembuatan backlog itu kapan, misalkan kalau dari backlog itu masa aktifnya berapa lama? Kira-kira berapa bulan mengeluarkan jamur itu? 3 sampai 4 bulan ya, berarti sebelum itu. Oh 3 bulan, ada yang 4 bulan juga, ada yang 7 bulan nggak? Biasanya tergantung media, kalau kayunya yang keras itu lebih lama. Oh, berarti tergantung serbuk gergaji kayu yang kita bikin juga ya, yang kita pilih gitu kan. Iya, jadi sebelum masa panen backlog tersebut habis, kita harus bikin lagi backlognya. Bisa bikin, bisa beli, tergantung kita kemampuannya di mana. Kan? Terus jangan lupa selalu menjaga kualitas hasil panen. Sebaiknya panen ini dilakukan 3 sampai 4 jam sebelum dipasarkan. Karena kan biasanya jamur kalau udah dipetik teh kadar airnya lebih banyak. Itu kan harus ditiriskan ya. Biasanya kalau terlalu banyak air kan jamur nggak nerima, pasar nggak nerima juga jamur kita gitu. Subuh-subuh lah atau malamnya, baru subuhnya dibawa ke pasar. Biasanya kan begitu. Nah, ini yang lebih bagus lagi kalau jamur kita dikasih label pada kemasan. Boleh cuma distempel aja atau dikasih label begini, mana yang nggak ribetnya aja, yang sesuai dengan kapasitas kita gitu kan. Keinginan kita pengennya teh gimana jamur ini dikenal gitu. Terus jangan lupa juga diperiksa jamur teh ada penyakitnya enggak. Biasanya kalau tumbuh jamur lain tuh jarang, tapi ada hama kayak gurem gitu kan Pak ya, ada hama apalagi biasanya? Gurem itulah. Gurem biasanya ada tikus, sekarang kalau kumbungnya kurang bersih, kecoa gitu kan, harus selalu kita pelihara dengan baik. Jangan lupa juga nih, banyak kan petani-petani jamur di sini bikin kerjasama gitu. Jadi kalau misalkan jamur di saya kosong nih, Bapak ada nggak? Diisi. Buat diisi. Supaya apa? Kita nggak kehilangan pasar. Kalau orang pasar nggak nerima jamur kita karena udah langganan, nanti nyari pengumpul lain. Susah lagi. Iya. Baik Bapak Ibu, pembelajaran kita hari ini sudah cukup. Kalau misalkan ada keinginan untuk bertanya atau mengenai tentang budidaya jamur, bisa menghubungi saya. Atau di sini juga ada rekan kita, ada Bu Anita, pakarnya jamur, dan ada Pak Yudi, beliau ini PIC, petani milenial gitu. Jadi kalau butuh pelatihan apa dengan Pak Yudi ya Pak Yudi, betul? Ya, betul. Iya. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Aiki. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Iya, kita mau ngecek usaha budidaya jamur, gimana perkembangannya. Udah ngobrolnya di dalam aja ya? Iya. Udah ke atas. Kita di sini aja. Ya udah. Jadi gimana nih kabarnya Aiki? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Iya. Usahanya gimana? Perkembangan usaha budidaya jamurnya nih? Untuk progres jamurnya alhamdulillah ada kenaikan. Oh gitu. Baik, jadi begini Aiki, saya datang ke sini untuk melakukan Anjang Sana hari ini, ingin berdiskusi mengenai pengusulan
program atau alat ekonomi produktif yang kemarin sama AEG diusulkan untuk kegiatan budidaya jamur. Program ini kan berasal dari petani milenial. Itu usulannya sudah sampai di mana gitu. Tujuannya kan untuk mengembangkan usaha jamur yang udah bergabung kayak AEG ini kan sudah bergabung di program petani milenial. Itu teh pengusulannya sudah sampai di mana? Ya, alhamdulillah semenjak bergabung dalam program pendapatan pasar meningkat. Cuman masalahnya di produksi masih terbatas. Soalnya kan masih manual masukin bahan ke bedrocknya gitu. Oh begitu. Iya, kalau di program petani milenial ini, kalau dari permasalahan AEG ada beberapa alat yang bisa diusulkan. Kalau masalahnya di kurang efektifnya pencampuran media ya buat dimasukkan ke backlog, itu kita ada mixer AEG bisa mengusulkan mixer. Jadi kalau mixer itu pengadukannya tidak manual, AEG bisa menggunakan mesin. Jadi nyampurnya kan pencampuran medianya bisa lebih cepat gitu. Lebih efisien. Kemudian ada steamer. Kalau steamer ini untuk pengukusan backlog. Jadi kalau misalkan menggunakan yang manual, itu kan lama, bisa sampai 12 jam kan di AEG juga. Kalau menggunakan steamer yang sudah berbentuk mesin ini, bisa menghemat waktu. Jadi pengukusannya bisa cuma 6-8 jam aja. Kemudian ada autoclave. Kalau misalkan AEG udah mau memproduksi bibit sendiri, AEG bisa pakai autoclave. Jadi nggak manual lagi. Misalkan kalau bibitnya sudah nggak mau beli, mau bikin sekalian sama bibitnya, bibit jamurnya bisa mengusulkan autoclave. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan AEG. Diusulkan saja di dalam proposal, nanti akan ada verifikasi sesuai kebutuhan. Wah, alat-alat ini pasti membantu nih Bu. Gimana nih cara mengusulkannya gitu? Iya baik, kalau untuk cara mengusulkannya, yang pertama AEG harus membuat proposal. Jadi proposal itu di dalamnya ada rincian kegiatan AEG, usaha AEG itu sudah berjalan seperti apa, kemudian alat-alat yang dipunyanya itu seperti apa, yang dibutuhkan seperti apa. Di situ nanti harus disertakan juga dengan kelengkapan data diri AEG sudah terdaftar belum di petani milenial gitu. Setelah proposalnya masuk, nanti kita akan melakukan verifikasi, betul nggak sesuai proposal atau betul nggak kebutuhannya sesuai dengan yang diajukan di proposal. Baru setelah ada verifikasi, nanti tim dari kami di penyuluh CDK Wilayah 9 akan mendata AEG, mendata ulang gitu, dan akan dimasukkan ke daftar penerima bantuan PET, alat ekonomi produktif petani milenial. Ya, kalau begitu saya sudah siap untuk mengusulkan diri. Apakah ada contoh referensi untuk proposalnya, Bu? Oh iya, tentu AEG, saya nanti akan memberikan contoh proposal yang biasa kita gunakan sesuai dengan usaha budidaya jamur. Buat lebih gampangnya, kita bisa menyusunnya secara bersama-sama ya nanti. Baik Bu, terima kasih untuk proposalnya. Nanti saya tunggu contohnya. Iya. Oke Pak Aiki, berdasarkan diskusi hari ini, kita sudah memahami tahapan yang harus dilakukan. Jadi langkah selanjutnya saya akan membantu dan memastikan bahwa kelengkapan dokumen yang AEG ajukan sudah sesuai agar bisa diverifikasi untuk di tahap selanjutnya. Baik Bu, saya akan segera melengkapi dokumen yang kurangnya atau yang dibutuhkan agar proses berjalan dengan lancar. Ya, kalau gitu terima kasih ya Aiki, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga usaha budidaya jamurnya semakin lancar dan apa yang kita usulkan sesuai dengan kebutuhan Aiki bisa terrealisasi. Jangan lupa ya dokumennya dilengkapi. Baik Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Gimana Bu Nuril? Pak Teng? Jadi begini Pak, berdasarkan verifikasi berkas
usulan tentang pengajuan alat ekonomi produktif dari program petani milenial. Terdapat 34 petani milenial yang mengusulkan bantuan alat ekonomi produktif, tapi dari sejumlah itu yang lolos verifikasi di lapangan hanya 7 petani milenial dan sedikit Kita minta datanya gitu. ini, Pak. Tapi ini semua udah di sensus, di verifikasi. Sudah Pak, dari masing-masing tim sudah melakukan verifikasi langsung di lapangan. Bangga Pak, cari. Dari mana Pak? Dari kelompok tani jamur. Gimana Anda yang tadi bentuk? Ini saya penyuluh dari wilayah Kecamatan Cimalaka. Karena kemarin saudara saya mengajukan bantuan pribadi jauh. Ya. Mohon Pak. Bu Nuril gimana? Bersama tim kemarin ini di verifikasi nggak? Baik Pak, kemarin itu sudah dilakukan verifikasi di lapangan. Memang betul saudaranya Pak Dudung ini anggotanya masuk di petani milenial. Cuman setelah diverifikasi lapangan, keadaan tubuhnya belum sesuai dengan kriteria kita, jadi belum memadai lah untuk menerima bantuan petani milenial ini, apalagi bentuknya backlog. Itu kan. Nah begitu Fit Pak Dudung, itu hasil dari tim, penjelasan dari tim, baik kita secara teknis belum memadai. Mungkin Pak Dudung bisa mengusulkan untuk tahun berikutnya barangkali dengan dari sekarang dilengkapi dulu itu masalah tubuhnya. Tolong aja diusahakan lah. Apa ini Pak? Aduh, mohon maaf Pak, justru yang ini kan jadi tanggung jawab kita. Kalau tidak sesuai dengan apa yang ditentukan kriterianya, kami yang harus bertanggung jawab nantinya. Itu kan artinya kita mencederai kepercayaan masyarakat ke kita gitu. Lagi pula kan kita sama-sama PNS Pak, sama-sama ASN di Jawa Barat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN. PNS itu dilarang menyalahgunakan wewenang termasuk dalam bentuk suap, gratifikasi, dan korupsi. Jadi pemberian apapun yang berhubungan dengan kegiatan kita itu dilarang karena kita PNS-nya, gitu ya Pak ya. Kalau nanti kita melanggar, kita kena hukuman berat loh Pak, bisa diberhentikan. Bapak mau diberhentikan? Nah begitu mungkin Pak Dudung, itu penjelasan dari tim, itu kita upayakan bahwa penilaian di lapangan itu objektif mungkin. Jadi kalau misalkan kan hasil penilaian tim tidak memadai, mohon maaf Pak Dudung, ya, kita bukannya tidak pengen untuk fasilitasi, tapi mungkin barangkali ke depannya bisa dengan cara memperbaiki dulu sarana-sarana. Sedikit paling Pak Dudung ya, mangga ini dibawa lagi aja. Terima kasih Bu, ini saya sudah diingatkan, makasih. Iya, lain kali jangan begitu lagi Pak ya.